Artinya bukan lagi sekte-sekte yang di luar sana. Sudah mulai masuk merangsek kepada pemahaman-pemahaman yang berdekatan dengan Ahlussunnah Salafiyin. Dijawab. Harus. Bagaimana menanggapi tahzir Syekh Utsman As-Salimi terhadap Luqman bin Abduh? Masya Allah. Al-jawab barakallahu fikum. Hada tahzir la yu'mal bih. Itu tahzir tidak diamalkan. Alasannya. Yang pertama barakallahu fikum, dasar atau yang mendasari beliau mentahzir Luqman bin Abduh adalah al-akhbar ghairu sahihah. Berita-berita yang tidak benar. Digambarkan kepada beliau Syekh Utsman As-Salimi bahwasanya Luqman dan Asari bersama dengan beliau sibuk dengan pembahasan fitnah. Digambarkan kepada beliau bahwasanya kita berbicara tentang Ihya'ut Turaf Al-Kuwaitiyah selama 3 hari turut-turut. Hari pertama belum selesai, hari kedua, hari ketiga disampaikan di ujung timur Indonesia nggak pernah tahu apa itu Ihya'ut Turaf. Ini kadhib. Sebenarnya dusta barakallahu fikum. Digambarkan kepada beliau bahwasanya kita ini siapa saja yang bertentangan dengan kita dikatakan hizbi. Ada kadhib. Itu pemahamannya Haddadiyah barakallahu fikum. Itu dikatakan kita tegas dalam pembahasan ingkarul munkar. Barakallahu fikum. Akhbarnya ghairu sahih. Barakallahu fikum. Sehingga beliau mengatakan tentang kita sebagai orang yang mutasyaddid, orang yang keras dan segala macamnya wa ila akhir. Akhbarnya ghairu sahihah. Mohon maaf, beliau telah termakan oleh mereka itu. Barakallahu fikum. Yang kedua. Baik. Beliau Luqman bin Abduh hafizahullah seseorang yang dikenal oleh para masyayikh, dikenal baik oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah, dikenal baik oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dikenal baik oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, wa Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, Syekh Abdul Bukhari, asal yang lainnya kenal baik sama beliau. Saya juga dengan para asatidz bersama dengan beliau. Tidak dengan baik. Kalau rombongan datang ke sana, mesti ditunggu kedatangannya. Entah yang di Madinah atau yang di Mekah. Ma'ruf. Barakallahu fikum. Yang semacam ini tidak bisa digoyang, melainkan dengan sesuatu yang jelas, gamblang, valid, dan meyakinkan. Barakallahu fikum. Bukan dia mengatakan, kan itu kan caranya mufassar. Cara yang mufassar itu didahulukan atas ta'dil dengan ketentuan. Yang pertama, jarahnya sahih. Bukan jarah yang ghairu sahih. Yang ini ghairu sahih. Dikarenakan akhbarnya ghairu sahihah. Tidak benar. Anggaplah itu benar. Barakallahu fikum. Cara mufassar tadi terkadang terkalahkan oleh ta'dil. Ujian. Ketika para ulama yang mentakdil itu tahu asbab jarahnya. Ulama yang memuji ngerti. Ini enggak benar. Saya tahu siapa fulan. Ya begini. Maka caranya langsung hilang. Yang dipakai yang ta'dil barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh para ulama kita As-Suyuti dalam Tadribur Rawi, As-Sakhawi dalam Fathul Mughith dan juga yang lain-lainnya. Ma'ruf dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Sehingga tidak dipakai. Tidak dipakai barakallahu fikum terkait dengan masalah ini. Juga terkait dengan caranya Al-Umairi yang kemarin ke sini. Tidak dipakai. Dikarenakan beliau tidak tahu bagaimana Indonesia sesungguhnya. Dapat info-info yang menyesatkan dari sekitarnya beliau. Akhbar ghairu sahihah. Akhbar ghairu sahihah barakallahu fikum. Nah, sehingga tidak dipakai caranya beliau. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan Ustaz Dzulkarnain ditahdzir Syekh Rabi, sedang Ustaz Luqman ditahdzir Abdul Hadi. Saya tambahi ditahdzir juga oleh Utsman As-Salimi.
Maka agar adil, nggak usah taklim sama keduanya. Bagaimana pendapatnya? Ya Masya Allah, sangat adil dalam penilaian kamu. Barakallahu fiik. Bukan demikian penimbangan ilmu ya akhi. Barakallahu fiik. Ketika Syekh Rabi berbicara, beliau berbicara dengan hujjah. Beliau berbicara dengan ilmu dan beliau tahu persis siapa Dzulqarnain. Bukan hanya berdasarkan laporan, bukan hanya berdasarkan bukti yang disampaikan, beliau berhadapan langsung dan tahu. Dan bukan sekali dua kali, semenjak lama beliau ikuti, tahu. Beliau bapak dakwah. Bukan hanya di kita, bahkan bukan hanya di Indonesia, di berbanyak dari belahan dunia. Sebagaimana beliau tahu kita di sini begini-begini, beliau tahu pula di Yaman begini-begini, di Sudan begini-begini, di Mesir begini-begini, di negeri-negeri lain pun demikian. Barakallahu fiik. Sehingga ketika beliau berbicara dengan hujjah, tahu. Adapun Abdul Hadi Al-Umairi, kita juga nggak tahu siapa dia, tiba-tiba muncul. Syuyukhul Faj'ah. Yang kita tanyakan ke Syekh Rabi nggak kenal, Syekh Ubaid nggak kenal, Syekh Muhammad bin Hadi nggak tahu, Syekh Bukhari nggak tahu. Ajib. Masyayikh Sunnah nggak ada yang tahu dengan dia, nggak ada yang kenal. Padahal dia katanya tinggal di Mekah. Orang luar negeri datang ke Syekh Rabi, dikenal oleh Syekh. Bahkan sebagian talibul ilm, bukan Syekh, talib ilm, penuntut ilmu yang masih kecil dan nggak tahu apa-apa, baru belajar alif bata, dikenal oleh Syekh. Oh fulan dari negeri sini, fulan dari situ. Nah ini diseringkatan Syekh dirinya katanya, tinggal di Mekah dan tidak dikenal oleh Syekh. Tanda tanya besar, ada apa? Kalaupun dia katanya bawa tazkiyah, rekomendasi dari Syekh Muhammad Bazmul, dari fulan dan fulan, ajib, aneh. Begitu pula Syekh Utsman As-Salimi, berdasarkan penimbunan Farhan Aceh yang menanyakan tentang akhuna Ustaz Luqman, kemudian dia katakan hizbi begini karena ini syadid atau mutasyaddid dalam dakwahnya. Tinggalkan dia begini. Ya akhi barakallahu fi, kita dikasih ilmu walaupun sedikit dalam syariat, kita dikasih akal, pikiran. Kita bukan binatang, bukan sapi yang bisa ditarik kemanapun dimaukan oleh orang yang megang talinya. Tanyakan tasyadudnya itu seperti apa, kan begitu. Buktinya mana untuk tasyadud itu? Apa buktinya? Kalau pembicaraan tanpa hujjah, tanpa bukti, tanpa dalil yang semacam ini, bagaimana bisa diterima? Walau dia pernah duduk, walau pernah datang untuk membenahi, untuk menasehati. Masyayikh kita sabar dengan Dzulqarnain atau yang selainnya. Diingatkan, dinasehati, duduk, diingatkan, dinasehati, sekian kali, sekian lama. Barakallahu fiik. Dan dakwah harus dipercayakan dan kita kembalikan kepada kibar ulama kita, kibar masyayikh kita. Bukan sembarangan orang ngaku syekh, ngaku ini, disebut syekh, disebut ini, kemudian nggak menjadikan rujukan. Hancur dakwah. Laha rijaluha. Ada para ulamanya, masyayikh kibar. Ada Syekh Rabi, ada Syekh Ubaid, ada Syekh Muhammad, ada Syekh Bukhari.
dan masyayikh yang lain, yang ma'ruf, yang masyhur dalam dakwah. Mereka yang jadi rujukan. Bukan yang kemudian sekali datang bikin masalah, bikin kerusuhan di dalam dakwah. Bagaimana bisa dijadikan rujukan dalam dakwah? Siapa dia? Walhamdulillah kita asatidzah tiap kali daurah bukan semau kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita musyawarah dengan masyayikh kita, Syekh Robi atau yang lain, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad, Syekh Bukhari. Kita tanyakan, fulan, nama fulan bagaimana menurut antum ya Syekh? Kita ajak, kita panggil untuk daurah. Jangan dulu, jangan fulan. Bagaimana kalau fulan? Jangan. Fulan saja, hubungi fulan, ajak fulan, ditunjuk oleh mereka, bukan kita. Jangan kalian kira kemudian ujuk-ujuk kita telepon, Syekh fulan ta'al ke sini daurah. Telepon, ya kita hari ini tanggal sekian ada daurah, datang. Lah, kemaslahatan jauh lebih penting, lebih besar. Tanya, minta bimbingan kepada ulama besar, bukan dari kita. Tanyakan sekarang. Mereka datangkan Abdul Hadi Umairi, mereka datangkan Salim siapa? Utsman As-Salimi. Nah, atas rekomendasi siapa? Siapa yang mau mengisyaratkan untuk memanggil mereka? Masyayikh siapa? Kibar. Ulama kibar. Antara kita dengan mereka ada ulama kibar, masyayikh kibar. Ada Syekh Robi, ada Syekh Ubaid. Siapa yang mengisyaratkan ke kalian? Siapa yang menunjuk dan menasihati kalian? Ya, undang fulan. Bagus, datangkan fulan. Siapa dari mereka? Kalian tanya ke siapa sebelum mendatangkan mereka? Kalian sendiri. Ya, siapa kalian? Irham nafsak. Rahmati diri kamu, jangan kamu rusak dakwah. Kita semua baru pemula, belum apa-apa dalam dakwah, kita banyak nggak tahu. Perlu bimbingan ulama-ulama besar kita, masyayikh kita. Kalau tidak, kerusakan yang terjadi. Barakallahu fiik. Bagaimana dengan tahdzir yang difatwakan oleh Syekh Utsman kepada Ustaz Luqman? Karena bisa jawab sendiri dengan kaidah tadi. Siapa yang lebih kenal Luqman? Syekh Utsman atau Syekh Rabi? Man a'raf bihi. Bahkan ada yang datang kepadanya, Syekh, Luqman begini-begini, Luqman lain. Diulang-ulang, Luqman, Syekh, Luqman. Masih nggak kenal, sampai lama baru kenal. Setelah dikasih tahu ini yang ini baru tahu. Masa kita mengalahkan? Satu, akbar fis sin, akbar fil ilm. Syekh Rabi. Kedua, a'raf bihi. Insya Allah dengan kaidah yang sudah kita baca, kita kenal, kita tahu seberapa nilainya tahdzir dia dengan pembelaan Syekh Rabi.